Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 24 ayat 5-9. Ini merupakan bagian kedua dari perikop yang sama dengan kemarin, yaitu Ribka menjadi istri Ishak. Demikian firman Tuhan. Kata hambanya kepadanya, apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal? Namun Abraham berkata kepadanya, waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini, dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja anakku jangan kau bawa kembali ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Saudara yang terkasih, bagian kedua dari perikop ini menceritakan bahwa setelah hamba Abraham yaitu Eliezer menerima perintah dari tuannya, ia kemudian bertanya, apakah dia perlu membawa Ishak untuk pergi bersamanya, karena mungkin saja perempuan yang akan dia temui nanti tidak mau mengikuti dia ke Kanaan. Namun Abraham meyakinkan Eliezer dengan berkata bahwa Allah akan mengutus malaikatnya berjalan di depan dia dan membuat jalannya berhasil. Nah, keyakinan Abraham kepada Allah ini didasarkan pada pengalamannya bersama Allah selama ini. Abraham ingat bahwa dulu Allah secara menakjubkan telah membawa dia keluar dari negeri asalnya menuju ke Kanaan. Dia juga ingat akan janji Allah yang sudah dibuat dan diteguhkan lagi oleh Allah kepadanya bahwa tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunannya. Dari situlah Abraham menyimpulkan bahwa Allah akan merestui usahanya untuk menjodohkan anaknya tanpa perlu membawa Ishak kembali ke negeri asalnya. Saudara yang terkasih, keyakinan Abraham akan penyertaan Allah dalam usahanya untuk mencari istri bagi Ishak bukanlah tindakan yang berani tanpa alasan. Dia yakin bahwa Allah akan menyertai dan memberikan keberhasilan sebab Abraham telah mengenal Allah melalui pengalamannya bersama Allah selama ini. Selama hidupnya, Abraham beberapa kali telah mendengar Allah berfirman secara langsung. Dia juga merasakan penyertaan Tuhan, bahkan menerima bukti dari janji-janji Allah kepadanya. Pengalaman-pengalaman ini cukup baginya untuk mengenal Allah dan sepenuhnya percaya pada penyertaan Allah. Saudara yang terkasih, pengalaman Abraham bersama Allah dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini menjadi contoh bagi orang percaya, bagi kita saat ini. Sebagai orang percaya, kita harus berusaha mengejar pengenalan dan pengalaman bersama Allah. Kiranya Roh Kudus memberikan kerinduan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengenal Allah melalui penyataan dirinya di dalam Alkitab. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk menyadari penyertaan Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga pengalaman-pengalaman ini akan mendorong kita untuk selalu bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudara, mari kita menenangkan diri kita, mengambil waktu sejenak dan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah pengenalan dan pengalaman saudara dengan Allah selama ini telah membuat saudara bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah? Jika belum, maka mari datang kepada Allah di dalam doa-doa kita. Kiranya Roh Kudus menganugerahkan kerinduan bagi saudara untuk lebih mengenal Allah. Dan kiranya Roh Kudus membimbing saudara untuk memaknai dan menyadari penyertaan Allah dalam hidup saudara setiap hari. Biarlah pengalaman-pengalaman bersama Allah ini akan membuat saudara bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah.
Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus terus memiliki kerinduan untuk mengenal Allah lebih lagi setiap hari. Tuhan, ajar kami untuk setia dalam mencari pengenalan akan Engkau melalui Alkitab yang kami baca, firman yang kami dengar, renungan yang kami dengar. Biarlah kami juga dapat memaknai penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan, sehingga melalui pengalaman-pengalaman ini iman kami ditumbuhkan dan kami akan semakin bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Allah setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran ini. Kami juga berdoa menyerahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.